Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nano Laksana Alamsyah, NRP 21031970033. Di video ini saya akan menjelaskan tentang working with G atau bekerja dengan G. Apa itu G? G2 Framework menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut dengan G. G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. G bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Keamanan G secara default dapat diakses hanya dari localhost saja. Untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah berikut ini. Buka file config /web.php, lalu tambahkan uncomment kode berikut pada bagian ini. Anda dapat mengganti 202.9.85.3 dengan alamat IP Anda. Cara mengakses G bisa melalui dengan your domain, your app, /web/index.php tanda tanya r sama dengan G, atau your domain /your app /web/G jika Anda mengaktifkan pretty URL. G mempunyai fungsi mengenerate model, mengenerate controller, membuat fungsi create, update, dan delete, dan juga mengenerate form, modul, dan extension. Untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Di sini saya coba untuk mengakses G, tetapi menggunakan alamat yang di atas ini. Ini saya copy, lalu saya buat tab baru, saya paste. Yang bagian depan sini diganti localhost, lalu your app-nya diganti dengan basic. Di sini saya menggunakan yang basic saja, lalu saya enter. Maka seperti ini tampilan dari G, terdiri dari model generator, CRUD generator, controller generator, form generator, modul generator, dan extension generator. Jikalau saya mencoba untuk menjalankan model generator ini, maka akan muncul error seperti ini. Sebelum itu saya harus membuat sebuah database baru. Saya ke localhost php-nya admin, lalu saya ke user akun untuk membuat user baru. Username-nya basic, passwordnya juga sama seperti username. Lalu ini saya create database centang, grand all centang. Setelah itu saya klik go. Ini saya klik never. Selanjutnya kita hubungkan aplikasi dengan database. Ini saya buka terlebih dahulu basicnya. Folder advance-nya saya close dulu. Setelah itu saya klik
tahan lalu drag ke Visual Studio Code. Lalu saya pilih config, lalu db.php. Untuk db name-nya disesuaikan. db name-nya, username-nya sama password-nya disesuaikan. Setelah itu save. Kita coba model generatornya apakah bisa atau tidak. Saya klik kanan lalu open link in new tab. Maka model generatornya bisa. Selanjutnya saya kembali ke phpMyAdmin, lalu saya ke database basic untuk membuat tabel. Di sini saya buat tabelnya namanya mahasiswa. Setelah itu tabelnya saya isikan yang di sini ID, lalu auto incrementnya saya centang. Setelah itu NRP, tipe datanya saya pilih yang char. Setelah itu nama, tipe datanya varchar. Email, tipe datanya varchar. Lalu untuk nulnya saya centang. Setelah itu saya save. Maaf, saya belum mengisikan panjangnya. Untuk yang NRP ini saya isikan 10, nama 255, email 100 untuk panjangnya. Lalu saya save. Selanjutnya kita kembali ke model generator. Untuk tabel name-nya kita isikan mahasiswa. Lalu untuk model class name-nya akan mengikuti pada tabel nama. Di sini saya kurang S, jadi saya tambahkan S. Selanjutnya kita preview. Maka ini adalah file yang akan dibuat oleh G-nya. Jika kita klik, maka seperti ini sintaks-sintaksnya. Kita buka pada modelnya, belum ada mahasiswa.php-nya. Ini saya close, lalu saya klik generate. Kita lihat di Visual Studio Code-nya, maka akan membuat sebuah file yaitu mahasiswa.php untuk modelnya. Tadi kita sudah mencoba pada bagian model generator. Sekarang kita akan mencoba untuk CRUD generator. Ini kita pilih yang CRUD generator. Lalu untuk model kelasnya
isikan seperti ini, apps, lalu backslash models backslash mahasiswa. Untuk search model kelasnya hampir sama seperti yang di model kelas, hanya saja ditambahkan kata search pada bagian belakang mahasiswa seperti ini. Selanjutnya untuk yang controller class kita isikan seperti ini, app backslash controllers backslash mahasiswa controller. Setelah itu kita preview, maka ini file-file yang akan dibuat oleh CRUD generator. Selanjutnya kita klik generate. Kita lihat di Visual Studio Code-nya, maka pada folder model terdapat file bernama mahasiswa search.php. Lalu pada controllernya juga terdapat file baru, yaitu mahasiswa controller.php, dan juga pada folder view. Selanjutnya folder mahasiswa. Di dalam folder mahasiswa ini terdapat beberapa file yang dibuat oleh CRUD generator tadi. Selanjutnya untuk file-file ini bisa kita akses. Untuk mengakses, cara mengaksesnya seperti ini, localhost basic /web /index.php. Untuk routingnya model, nama model yaitu saya menggunakan model mahasiswa, lalu /actionnya. Maka seperti ini tampilannya. Selanjutnya di sini saya mencoba untuk meng-create. Untuk NRP-nya saya isikan 1, 2, 3, 4. Ini tidak bisa ditambah, soalnya maksimal tadi untuk length NRP-nya 10. Di sini sudah saya coba untuk tambahkan lagi, itu tidak bisa. Selanjutnya untuk nama di sini saya isikan Yahya, emailnya yahya@gmail.com. Lalu saya save, maka seperti ini hasilnya. Untuk ID-nya 1. Jika ingin mengubah datanya ini, kita klik update di sini. Misalkan namanya saya tambahkan Yahya Hanum, lalu saya save, maka pada bagian nama ini berubah, yang semula Yahya menjadi Hanum. Jika ingin menghapus datanya, kita tinggal klik tombol delete di sini. Tadi kita sudah mencoba yang CRUD generator. Selanjutnya kita akan mengkustomisasi G. Kustomisasi G ini bertujuan untuk mengubah seperti yang tulisan di grade ini. Misalkan tulisan grade ini menjadi tanda plus atau huruf tambah. G akan mengenerate kode program menggunakan template bawaannya. Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara sebagai berikut. Buat directory templates di dalam directory add apps. Add apps itu adalah ini, satu folder ini yang bernama basic, ini adalah apps. Selanjutnya copy directory CRUD di dalam add vendor /esoft/y2 g
/source/generators, kemudian paste ke dalam directory template yang dihasilkan dari langkah pertama. Sebelum itu saya membuat directory template-nya dulu. Selanjutnya saya pergi ke folder vendor, lalu ysoft, yg, setelah itu source, ke generator, setelah itu folder CRUD-nya saya copy ke template. Di sini saya klik kanan lalu paste, maka tampilan foldernya yaitu templates/CRUD. Ubah file-file yang telah Anda paste di directory templates sesuai dengan kebutuhan Anda. Tambahkan atribut generator pada konfigurasi G di file web.php untuk yang basic template atau main local.php untuk yang advanced template. Untuk contoh generatornya seperti ini pada gambar di kanan atas ini. Anda juga dapat mengubah generator G yang lain seperti model generator, controller generator, dan lain-lain dengan cara yang hampir sama dengan cara di atas. Di sini kita akan mengubah yang CRUD generatornya saja. Sebelum itu saya buat terlebih dahulu folder templates di add apps ini atau di folder basic ini. Setelah itu copy directory CRUD di dalam vendor, lalu ysoft, yg, source, views, generator, CRUD, ini saya kopikan CRUD-nya ke folder template. Selanjutnya saya ke default, lalu views, ke index.php. Di sini saya akan merubah tombol create-nya menjadi tambah. Lalu saya save. Selanjutnya saya tambahkan konfigurasi seperti ini.
Setelah itu ini saya save, saya buka CRUD generatornya, ini saya refresh, terjadi kesalahan. Lalu saya ke kode template, ini saya klik, maka akan muncul my CRUD dengan direktori seperti ini. Saya klik yang my CRUD ini, lalu ini model classnya saya tambahkan, search model classnya sama controller classnya. Setelah itu saya preview, maka di sini akan muncul file-file yang akan di-generate, dan pada kotak yang berwarna kuning ini adalah file yang dirubah. Ini saya klik centang di sini, lalu saya generate untuk override. Sekarang saya pergi ke sini, mahasiswa ini, lalu saya refresh, maka di sini tombol yang semulanya create menjadi tambah. Extension G. Beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Beberapa extension yang terkenal adalah Eject CRUD dan Enhance G. Routing pada Y. Secara default, request Y atau penulisan URL dalam aplikasi Y adalah seperti gambar di samping ini. Localhost, ini nama webnya, lalu index.php, tanda tanya, R ini adalah singkatan dari routing, lalu ini adalah controller, lalu /index ini adalah actionnya. CRUD generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action. Pada contoh sebelumnya telah dibuat controller dengan nama jurusan controller. Di sebelumnya saya sudah membuat controller dengan nama mahasiswa controller. Untuk mengakses action pada controller tersebut dapat Anda lakukan dengan cara berikut ini. Localhost, ini adalah aplikasinya, setelah itu /web /index.php, tanda tanya R, routing sama dengan controller /index. Itu untuk yang action index. Di sini saya akan mencoba untuk mengakses action create. Ini saya copy saja linknya, saya paste di sini. Di basicnya saya ubah menjadi basic. Ini saya hapus HTTP-nya, routingnya, jurusannya saya ganti menjadi mahasiswa. Maka seperti ini tampilan. Berarti URL. Untuk template basic, buka file config /web.php, kemudian tambahkan kode berikut ini di dalam komponen. Pastikan modul mode rewrite telah di-enable pada konfigurasi APC Anda. Buat file .htaccess di dalam folder web jika belum ada. Kemudian isikan kode berikut ini: rewrite engine on, rewrite con, dan lain-lain. Cukup sekian video penjelasan tentang work with G atau bekerja dengan G. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.